Living as a change agent atau change by the gospel. Saudara gue yang dikasihi Tuhan, ini judulnya sangat keren dan nggak tahu saudara merasa terintimidasi atau enggak. Mau dijadikan agen perubahan. Wah, saudara bisa langsung wow ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagi kita yang mau, bagi kita yang setuju, bagi kita yang sepakat, karena memang firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah terang, bahwa kita adalah garam, dan itu semua bicara tentang kita itu mempengaruhi. Ya, karena memang dalam hidup ini cuma ada dua pilihan sebenarnya. Saudara mempengaruhi atau dipengaruhi. Betul ya? Saudara mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau saudara mau jadi agen perubahan, berarti saudara harus mempengaruhi. Tapi kalau saudara cuma jadi ekor atau jadi follower, saudara akan terus-menerus dipengaruhi dan saudara akan terus-menerus berubah sesuai dengan siapa yang mempengaruhi saudara. Makanya jangan heran ada istilah yang ya agak sedikit melecehkan. Ada Kristen tomat. Kristen yang suka tobat dan kumat katanya. Kenapa? Karena dia dalam hari-hari hidupnya dia nggak mempengaruhi tapi dipengaruhi. Dia nggak bawa sebuah perubahan tapi dia terus-menerus berubah. Tergantung dengan siapa dia bergaul hari-hari itu. Kalau dia bergaul dengan para hamba-hamba Tuhan, ya dia tobat. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang sangat duniawi, ya pasti dia kumat. Itu adalah pilihan kita. Kita mau jadi apa sebenarnya? Oke? Nah, tema hari ini berbicara tentang itu. Tuhan minta, Tuhan mau, dan dia berfirman, saudara dan saya dipilih untuk jadi garam. Nggak mungkin kan garam itu dipengaruhi oleh gule. Ada garam rasa gule? Nggak ada kan? Garam merubah gule yang tadinya tawar, kurang nikmat. Jadi semangkok gule yang gurih dan nikmat. Karena munculnya garam di situ. Nah, itulah kita. Ya. Nah, saya mau bacakan ayat yang baru tadi dibacakan oleh Pak Eko, saya bacakan ulang. Karena ini ayat yang sangat bagus, sebab semua orang yang dipilihnya. Nah, siapa yang dipilih Tuhan hari ini di tempat ini yang merasa dipilih? Yang lain gak dipilih ya? Yang lain dipilih siapa? Ya, dipilih ya? Setuju ya? Setuju gak? Siapa yang dipilih Tuhan sekarang sekali lagi? Lebih banyak, tapi ada yang nggak angkat tangan. Berarti ada yang belum dipilih. Kita perlu khotbah tentang ini sekarang. Tapi jangan senang dulu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. So gini, saya khawatir saudara cuman mendefinisikan tentang pemilihan Tuhan dalam hidup kita, berhenti sampai di yang tadinya saudara non-Kristen, jadi Kristen. Saya mau kasih tahu, itu benar 50%. Orang yang tadinya non-Kristen, jadi Kristen, itu dipilih Tuhan. 50% benar, 50% belum tentu. Apalagi kalau saudara lahir, besar, orang tua kita melayani di gereja. Saya mau kasih tahu, 25% kebenarannya saudara dipilih. Yang 75% belum tentu. Sepakat? Iya dong. Nah, karena orang yang dipilih itu ditentukan dari awal sama Tuhan.
Dia mau dijadikan serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Lah, yang saya temui seringkali, dari kecil sudah ikut sekolah minggu, 10 tahun, 20 tahun, dari non-Kristen jadi Kristen, tapi nggak berjalan ke arah yang mirip Kristus. Ada banyak di gereja yang begitu sebab. Betul nggak sih ini? Nah, kalau itu yang terjadi, apakah kita masih percaya dia dipilih? Apa kita masih yakin dia dipilih? Atau kita sendiri, kalau kita sudah 20 tahun mendengar khotbah setiap minggu, tapi kita nggak pernah berubah, kita tetap jadi orang yang kayak saya nih, temper. Jadi orang yang perhitungan banget, atau alias pelit. Jadi orang yang kepo banget, seneng ngurusin urusan orang lain misalnya. Itu gak pernah berkurang dalam hidup kita dari tahun ke tahun. Cuma kita KTP-nya aja yang dulu non-Kristen jadi Kristen. Apa kita masih yakin kalau kita itu dipilih Tuhan? Ini gak enak ya. Sebab ini the season of winter. Ini adalah musim dingin, saudara. Secara tema, 3 bulan ini kita masuk season of winter, musim dingin. Musim yang berbahaya, musim yang mengancam kehidupan, nyawa setiap makhluk. Musim dingin. Hari ini nih kita masuk di bulan ini pertama kali. Makanya saya harus ngasih tahu dulu. Jangan seneng dulu gara-gara kita ganti identitas dalam KTP. Jangan seneng dulu gara-gara kita duduk di gedung yang disebut gereja setiap minggu. Jangan seneng dulu. Tapi mari kita kontemplasi, pastikan. Apakah engkau berubah dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ke hari ini. Makin mirip gak ciri-ciri Kristus itu ada pada kita? Kalau gak ada, kita mesti kalibrasi. Kita mesti mengkalibrasi hati kita. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga bakal dimuliakannya. Jadi jelas ya. Goalnya, targetnya, waktu kita dipilih Tuhan, dia mau kita jadi adik-adiknya Kristus. Dia yang sulung. Saudara percaya nggak? Misalnya ada orang datang ke sini, rambutnya pirang, matanya biru, terus dia ngaku, saya adiknya Jerry. Saudara percaya? Nggak percaya dong. Kamu bule kok. Setahu saya Jerry ya Chinese. Iya toh? Nggak begini ciri-cirinya. Loh betul nggak? Itu yang dimaksud. Saudara dan saya jadi pengikut Kristus, jadi adik-adiknya Tuhan Yesus, dia yang sulung, saudara harus mirip kayak dia. Nah sekarang saya tes lagi sekali lagi. Untuk saudara bisa mirip kayak Kristus, tahu bagaimana kehidupan Kristus, karena yang diminta mirip itu bukan secara fisiknya. Ya kan? Tetapi lebih ke arah value, budayanya. Dalam kehidupannya yang diminta mirip. Kalau saudara ingin mirip kayak Kristus, hidup dalam budaya Kristus, jadi adiknya Tuhan Yesus, apakah saudara bergaul dengan Tuhan Yesus yang disebut sebagai Sang Firman itu? Ada di sini yang masih bergaul dengan firman Tuhan setiap hari? Gak ada. Loh gak ada. Loh. Ada di tempat ini yang masih bergaul dengan firman Tuhan? Sungkan. Iya, saya tahu. Karena saudara lebih banyak bergaul dengan medsos daripada
firman Tuhan hari ini. Nggak apa-apa sih, nggak salah. Tapi yang penting saudara harus terus bergaul dengan firman Tuhan. Karena tanpa saudara bergaul dengan firman Tuhan, saudara nggak bisa menjadi kayak Kristus. Nggak bisa. Pasti nggak bisa. Kemudian, tadi ada kata change by the gospel. Kenapa perubahannya harus pakai firman Tuhan, ya kan? Makanya kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Karena ada kata, mereka yang dibenarkan, mereka itu juga yang bakal dimuliakan. Nah, ini mengacu pada di mana Tuhan berjanji, setiap daripada kita bakal memerintah bersama Kristus. Saya harus tahu ini loh. Dimuliakan tidak merujuk pada kata, saudara akan jadi pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin partai, pemimpin apapun itu dengan kekayaan yang berlipat kali ganda dan saudara disebut orang yang dimuliakan Tuhan. Bukan. Bukan sama sekali. Tapi kata dimuliakan itu berarti saudara itu akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaannya satu saat kelak. Nah, nanti kita belajar ya lebih jauh nih tentang kata ini. Oke. Untuk serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Kristus yang adalah kakak sulung kita, ada 3 tahapan. 3 hal yang harus saudara lewati untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama adalah, betul, kita harus dipanggil. Kedua, kita, tadi ayat di Roma ini, dibenarkannya. Kemudian, hasilnya kita akan dimuliakannya. Nah, sekarang kita mulai. Apa itu dipanggil? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari apa, saudara? Kegelapan. Seringkali orang cuma mengutip, sorry ya, saya harus mengklarifikasi dulu nih. Seringkali orang sangat senang sekali ngutipnya imamat yang rajani. Kamu dipanggil jadi imam sekaligus raja. Kamu dipanggil imam menandakan bahwa orang yang jadi perantara manusia dan Tuhan. Jadi kamu orang sakti, sekaligus kamu raja, penguasa sebuah wilayah, betul nggak? Seneng dong kita dijadiin itu. Imamat yang rajani, imam sekaligus raja. Itu nggak salah sih. Itu nggak salah. Tapi kalau kita sejajarkan itu dengan pemikiran yang sementara, bukan yang kekal, frustasi kita. Karena kita seolah-olah harus mencapai imam dan raja. Imam itu adalah itu tadi. Orang yang numpangin tangan harus sembuh. Doain tempat usaha yang bangkrut harus sukses. Betul apa enggak? Atau kita sendiri yang raja, yang harus menguasai, yang harus kaya raya enggak sih? Kaya raya ya. Yang harus seperti itu. Saya kasih tahu ya, itu enggak salah. Tapi kalau itu saja fokus saudara, jadi salah. Jadi salah gitu loh. Karena yang terpenting dipanggil itu adalah ini. Keluar dari kegelapan. Dan masuk menuju kepada terangnya yang ajaib. Ini poin pentingnya. Masalah kamu jadi raja atau jadi imam ya itu oke deh, nanti kita bahas. Tapi yang paling penting, keluar enggak kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib itu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kalau saudara ada dalam kegelapan, sudah bisa dipastikan saudara bukan umat Allah. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah,
Ngomong-ngomong mengenai keluar dari kegelapan, sudah tahu kan? Sudah pernah ada di tempat yang gelap? Pernah kan? Tiba-tiba ini kalau dimatiin semua nih, lampu, semua dimatiin. Saudara langsung bingung pasti. Saudara mau jalan aja mungkin akan nabrak-nabrak. Nabrak kursi, nabrak orang. Saudara mungkin mau mencari tas saudara atau handphone saudara, saudara belum meraba-raba. Dan bisa jadi saudara akan ngambil barang-barang yang bukan milik saudara. Nggak salah, karena gelap. Betul kan? Itu menggambarkan apa? Saudara nggak bisa lagi membedakan salah benar dan saudara nggak punya rasa apa itu? Secara langsung aja ya, nggak punya rasa malu. Karena gelap. Karena gelap. Tapi begitu lampu dinyalakan, blap terang, misalnya saudara pegang tasnya orang lain, apa yang saudara lakukan? Saudara tetap bawa pulang. Malu dong. Oh maaf bu, saya pikir punya saya. Saudara ambil handphonenya orang lain, saudara akan, oh salah ternyata. Itu karena saudara dari gelap ke terang. Ada sebuah kepekaan. Ada sebuah perubahan yang membuat saudara itu gak usah ditegur. Gak enak sendiri waktu melakukan hal yang memang gak sesuai dengan yang sebenarnya. Betul gak? Ya yang lucu, saya kasih tahu. Kalau ada orang ngaku sudah ada dalam terang yang ajaib, masih nanya, makan ini boleh gak ya? Melakukan ini boleh gak ya? Melakukan itu dosa gak ya? Lucu kan? Loh katanya udah diterang. Kan harusnya tahu. Cuma masalah moral saja, kita gak bisa membedakan. Sulit membedakan. Masalah, loh iya gak sih? Masalah cuman hukum saja, kita bingung. Apakah kita ada dalam terang? Dengan begitu. Nah, maaf ya saudara ya, di mana-mana di seluruh kota, setiap saya habis khotbah, pasti ada aja orang terus yang ngomong begini, gara-gara kamu khotbah saya sekarang gak pakai bensin subsidi. Gara-gara kamu khotbah saya sekarang jadi bayar BPJS. Gara-gara kamu khotbah saya sekarang jadi sungkan ini mau. Ya, whatever, apapun itu. Loh, karena itu cuman moral saudara. Itu cuman aturan, hukum. Nah kalau itu aja kita gagal melakukan, kalau itu aja kita harus dipaksa-paksa melakukan, kalau itu aja kita harus ditakut-takuti untuk melakukannya, benarkah kita ini ada dalam terang yang ajaib? Saudara berani dalam keadaan terang gini, ngambil handphonenya orang di sebelah saudara yang lebih mahal dari handphone saudara, dengan ngomong pura-pura, saya pikir punya saya pak, kan gak berani. Pasti gak berani. Saudara sudah tahu sendiri bahwa itu memalukan. Itu gak benar, itu gak pantas. Nah inilah proses pertama kita dipanggil Tuhan. Harusnya kita mulai ada rasa sense of holiness. Kalau saya ngomong terlalu banyak hal yang vulgar nanti banyak yang sakit hati saya takutnya. Tapi saya memang melihat saudara, ada banyak orang-orang yang melabel dirinya itu anak Tuhan, tapi kok gimana ya? Ini cuma moral loh, ini cuma hukum loh. Ini bahkan sudah dilakukan oleh orang-orang yang mengaku diri, dia tidak setuju dengan ide agama loh. Tapi mereka berhasil, mereka gak perlu dipaksa-paksa. Mereka bisa hidup benar-benar dalam terang yang disorot lampu dan gak perlu malu. Kenapa kita harus menutup-nutupi itu semua dan kita masih melakukan di dalam kegelapan hal-hal yang sebenarnya gak pantas itu. Dan kita dengan berani kita ngomong, aku anak Tuhan gak tahu kamu anak siapa. Aku pasti masuk surga gak tahu kamu kemana. Saya berharap kita gak lagi melakukan itu.
Kalau sudah tanya nih ke saya, Bapak nanti masuk surga enggak? Saya enggak tahu. Loh iya, saya enggak tahu. Tapi saya berharap beriman masuk surga. Tapi tahu enggak? Pasti enggak? Emang siapa saya ini saudara? Bedakan saudara berharap dan beriman dengan pasti. Enggak, kita ini baru berharap dan beriman. Makanya kan firman Tuhan ngomong segala sesuatu termasuk itu. Memerintah bersama Kristus, hidup dalam kekekalan. Yang kita sebut-sebut sebagai masuk surga. Itu akan bisa terjadi. Akan bisa kalau kita itu hidup dalam iman. Iman. Ya, nah sekarang sudah ngerti ya. Dipanggil itu sebenarnya harus keluar dari kegelapan. Yang tadinya sudah melakukan segala sesuatu yang melanggar hukum. Yang melanggar moral. Yang mungkin dalam dunia ini dikatakan yang kurang pantas, memalukan dan lain-lain. Saudara gak perlu ditegur, gak perlu nanya-nanya, gak perlu konseling. Saudara jadi tahu karena lampu itu menerangi dan saudara jadi berubah hidup saudara. Menurut saya itu baru tanda awal saudara dipanggil loh. Belum menentukan. Karena ada step berikutnya. Setelah dipanggil, setelah kita ngerti, posisi kita sedang ada dalam terang Tuhan yang ajaib. Terus apa? Jadi dipanggil berarti keluar dari kegelapan untuk karena kita itu memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena kita itu mau memberitakan perbuatan Tuhan yang paling ajaib apa? Perbuatan Tuhan yang paling ajaib apa menurut saudara? Menciptakan bumi dan isinya, menciptakan hewan-hewan, membangkitkan orang mati atau apa? Bagi saya, perbuatan Tuhan paling ajaib. Bagi saya loh ya, mudah-mudahan saudara juga sama. Perbuatan Tuhan paling ajaib. Dia yang adalah Allah yang transenden. Yang memenuhi seluruh jagat raya tanpa batas ruang dan waktu. Itu mau inkarnasi jadi cuma setitik debu. Yaitu manusia yang namanya Yesus Kristus. Dan gak cuma jadi manusia namanya Yesus Kristus. Di situ dia dipersekusi, dia dianiaya, dia dipermalukan, dan dia disalibkan. Cuma demi memilih saya yang sudah gak tahu. Sebagian orang ngomong sama saya baik, sebagian orang ngomong saya tidak baik. Sudah bisa merasakan keajaiban itu? Saudara bisa merasakan gak? Kalau saudara bisa merasakan satu hal ini aja, Christ is enough, saudara. Iya, Kristus sebenarnya sudah cukup. Mau rumah tanggamu, maaf, belum seperti ekspektasimu. Mau karirmu belum seperti ekspektasimu. Mau apapun dalam kehidupan yang sementara ini belum, bahkan jauh dari ekspektasi kita. Tapi kalau saudara berhasil merenungkan keajaiban Tuhan waktu memilih saudara yang gak tahu layak apa enggak menurut ukuran saudara. Dia yang transenden, yang luar biasa, yang gak bisa dipikirkan itu. Mau inkarnasi jadi cuma salah satu makhluk ciptaan. Yaitu manusia. Terus dihina, disiksa, mati demi kita. Cukup gak sih semua itu bagi kita? Cukup gak? Apa masih perlu lagi sepatu bagus? Apa perlu lagi mobil bagus baru kita bisa bersyukur? Apa masih perlu lagi rumah lebih besar? Apa masih perlu sebenarnya? Sebenarnya loh ya. Gak perlu-perlu amat. Sebenarnya. Tapi Tuhan tahu, saudara hidup butuh itu semua. Makanya dia gak keberatan. Dia gak keberatan. Mudah-mudahan yang hidupin handphone buka firman Tuhan. Tapi kalau balas WA, kamu masih dalam kegelapan. Benar gak? Saya kasih tahu saudara. Baca perjanjian lama.
Baca perjanjian lama. Waktu firman dibaca sama Musa, sudah baca. Bagaimana bangsa Israel begitu menghormati firman Tuhan. Bahkan yang boleh baca aja cuma satu-satunya orang Musa. Saudara. Bagaimana dia menanti-nantikan firman Tuhan itu dibaca dan dia sangat tunduk mendengarkan dengan seksama. Dengan penuh rasa hormat. Oh, iya, saya mesti katakan ini. Kan kita sepakat tidak menghilangkan perjanjian lama dong. Nah kalau kita sementara firman disampaikan, kita buka marketplace, market online, kita buka ini, buka itu. Ya saudara, jawab aja sendiri, kita sudah berada dalam terang belum? Really? Are you in the kingdom? Saudara jawab sendiri. Saya tetap perlu khotbah kali tiap bulan ya. Biar banyak ada orang yang hatinya Iya. Karena kita meremehkan. Kita menganggap enteng. Kita menganggap pengorbanan Kristus itu jadi murah. Kita menganggap firman Tuhan itu cuma kayak podcast-podcast di YouTube. Hei, itu pribadi loh saudara. Sang firman. Jadi manusia. Menebus dosa. Hari-hari ini saya mau saksikan. Saya kan udah 30 tahun. Jadi orang pengikut Kristus. Sebelumnya saya tidak mengikuti Kristus. Saya sudah beberapa kali sampaikan ya. Sebelumnya saya mengikuti Led Zeppelin. Sebelumnya saya mengikuti Whitesnake. Sebelumnya saya mengikuti rock and roll singer yang hebat-hebat itu. He's my God. Ya. Karena dia pakai jeans robek, saya ikut pakai jeans robek. Kan saya mengikuti mereka. 30 tahun ini saya ikut Tuhan Yesus. 10 tahun pertama, saya bergaul disiplin dengan firman Tuhan. Every day saya gak pernah, kemanapun saya pergi Alkitab saya, pertama yang saya punya, cuman sayangnya hilang, saya cari-cari. Gara-gara 3 kali pindah rumah, gak kebawa itu. Kemanapun saya pergi saya bawa. Dan setiap hari minimal 3-5 pasal saya bergaul dengan firman Tuhan. Harus saudara. Saudara gak bisa mengenal Kristus tanpa itu. Saudara gak bisa mengenal Kristus dari para cuman pengkhotbah. Sebab kalau pengkhotbahnya salah kenal, saudara juga salah kenal nanti. Saya khawatir. Setiap kita yang berkhotbah juga kadang-kadang bisa keliru karena dipengaruhi emosi dan lain sebagainya. Saudara harus mengenal dia pribadi. 10 tahun pertama saya sangat disiplin membaca firman Tuhan. 10 tahun kedua saya menambahkan suplemen. Saya mulai ikut seminar, saya mulai ikut conference, saya mulai beli-beli buku macam-macam, saya mulai mempelajari doktrin. I tell you, 10 tahun ketiga sampai hari ini, waktu saya di kamar mandi, firman itu keluar. Waktu saya berbaring di kamar sedang dalam persoalan, ingin memutuskan sesuatu, firman itu keluar. Setiap kali saya duduk diam, karena tekanan hidup, firman itu keluar. Firman itu hidup. Makanya saya ngomong. Gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Gak ada lagi yang perlu ditakutkan. Sorry, ada beberapa orang yang masih kalau saya ngomong begini, itu bahasa cuman di mimbar. Itu bahasa pendeta. Saya mau kasih tahu, kamu salah. Karena kamu gak ngalami dia. Jadi kamu gak pernah tahu. Tuhan itu hidup bro. Roh Kudus itu memimpin bro. Dia itu mengarahkan kita. Masalahnya kamu kenal dia enggak. Masalahnya kamu presisi enggak mengerti dia. Kalau enggak wajar kita ngomong, itu bahasa di mimbar, itu bahasa khotbah, itu betul. Karena kamu enggak pernah kenal.
Maka itu saya memotivasi terus. Belajarlah firman Tuhan dengan serius. Karena hari-hari ini katanya generasi makin kesini makin meninggalkan firman Tuhan. Nah, saya nggak bisa memaksa, tapi saya berusaha menginspirasi untuk saudara terus bergaul dengan sang firman itu. Supaya apa? Saudara itu tahu benar kenapa saudara dipanggil. Kenapa saudara harus keluar dari kegelapan yang ajaib. Kenapa saudara harus menerima Kristus. Ya kan? Saudara harus tahu itu. Nah, kemudian kedua, dibenarkan. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ada yang berdoa hari ini bergumul untuk pengen ganti mobil. Padahal mobil saudara masih jalan. Ada? Gak apa-apa, gak salah. Saya juga bergumul untuk itu. Tapi saya mau kasih tahu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Mereka yang tidak tahu itu ngomong. Kata mereka kepadanya, aku dapat. Oh, waduh. Ini para murid loh saudara. Yang sudah 3,5 tahun hidup bersama-sama Kristus. Dia gak tahu. Dan dia dengan cepat merespon. Aku dapat katanya. Kemudian Kristus ngomong. Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Oke. Dibenarkan berarti cawan penderitaan. Cawan yang dimaksud Kristus bukan cawan apa? Anggur kan sebuah kemewahan ya. Sebab ya, anggur menggambarkan sebuah kemewahan. Mereka mungkin berpikir itu karena budaya orang-orang Jewish pada waktu itu adalah minum anggur memang kan. Tapi dia nggak tahu cawan yang dimaksud Kristus adalah cawan penderitaan. Cawan yang akan mengantarkan Kristus naik ke kayu salib. Dia nggak ngerti. Makanya dia dengan gampang merespon, aku dapat. Dan Kristus akhirnya ngasih tahu, memang kamu harus minum. Kenapa? Karena kamu nggak bisa. Saya sering kali ngomong, waktu saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara tulus, bukan dengan embel-embel yang lain. Biasanya ada orang-orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan dari non-Kristen jadi Kristen cuman gara-gara pemberkatan nikah. Cuman gara-gara gak tahulah. Tapi yang saya maksud bukan. Yang karena tulus memang mau menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya mau kasih tahu ya. Memang saudara hari itu seperti Kristus kecil. Saudara yang gak tahu hidup saudara serusak apapun. Pada waktu menerima dia secara tulus itu. Di hadapan Bapa. Saudara itu seperti adik-adiknya Tuhan Yesus. Kristus yang sulung, saudara sudah dianggap serupa dengan Kristus di hadapan Bapa. Maka itu saudara diselamatkan. Nah, persoalannya di hadapan kita semua yang duduk di sini belum tentu kan kita kayak Kristus. Di hadapan pasangan hidup kita, orang-orang seisi rumah kita, belum tentu kita kayak Kristus. Lah disitulah akhirnya terjadi banyak persoalan. Nah kalau terjadi banyak persoalan akibat karena itu, bisa-bisa keselamatan yang sudah peroleh bisa nggak jelas. Saudara cuma orang yang beragama Kristen, akhirnya kumat. Maka itu, saudara harus lewat sebuah proses yang namanya memang kamu harus minum cawan penderitaan itu. Bagi kita hari ini, kalau Kristus disalibkan, saudara cuma mikul salibnya. Kalau dia menderita sampai mati karena perlu menebus kita dari perbudakan dosa, kita cuma supaya makin mirip kayak Kristus. Gak perlu sampai mati. Karena saudara nanti waktu memerintah bersama Kristus,
saudara nggak kelihatan aneh. Loh, ini adiknya Kristus kok jauh banget? Nangkap ya? Loh, ini warga kerajaan Allah kok mannernya kok nggak banget? Ngerti ya? Makanya perlu ada sebuah proses kita mengerjakan keselamatan itu, yaitu saudara harus minum cawan penderitaan. Sanctification namanya. Dibentuk oleh Tuhan. Dibuat makin mirip. Saudara dioplas. Yang dioplas bukan wajahnya. Value hidup saudara. Culture saudara. Dioplas. Supaya makin mirip kayak Kristus. Nah saudara tahukah? Kira-kira oplas kalau nggak disuntik painkiller sakit nggak? Oplas kalau tanpa painkiller sakit nggak? Nah, proses oplasnya ini nggak ada painkillernya, saudara. Nggak ada painkillernya. Karena no pain, no gain. Betul nggak? Tanpa pain, tidak ada apa-apa yang saudara peroleh. Itulah proses kita. So hari ini gini. Kita sepakat, berapa tahun lalu ya saya ngomong, kita harus mulai agree with disagree. Kita sepakat dengan gak sepakat. Karena gak mungkin di kelompok kita yang paling kecil ini, pikiran kita itu sama terus. Pandangan-pandangan kita itu sama terus. Nggak mungkin. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Tapi masalah siapa yang benar, siapa yang salah, nggak tahu. Ditunggu aja. Jurinya cuma waktu. Maka itu sebelum waktu memutuskan, jangan buru-buru ribut menyalahkan kamu salah, aku benar. Loh, nggak bisa. Justru lewat sebuah perbedaan-perbedaan yang kita alami inilah kita itu sedang menanggung yang namanya mikul salib. Makanya kalau sedang ada proses yang macam itu, jangan cari komsel lain yang lebih asik. Gak ada komsel yang asik. Karena di komsel saudara sedang dioplas memang. Betul nggak? Wah ini khotbahnya penderitaan terus, cari gereja lain dah yang khotbahnya berkat terus. Ya terserah saudara sih. Tapi nggak ada yang seperti itu sebenarnya. Kita memang harus diproses, dibentuk supaya makin mirip kayak Kristus. Nah, waktu udah mirip kayak Kristus barulah kita itu bisa menginfluence. Sedikit demi sedikit kita itu mulai bisa merubah orang. Kalau enggak, siapa yang mau berubah? Lewat hidup kita yang masih dalam kegelapan. Ya. Konsep dunia dalam mempengaruhi atau merubah berbeda dengan konsep Tuhan. Konsep dunia ini makanya kenapa ayat tadi yang Matius itu kan Tuhan Yesus sampai ngomong, kamu gak tahu apa yang kamu minta. Itu karena ada seorang ibu yang minta anaknya yang jadi murid Kristus hari itu. Minta, nanti ingatlah ya, kalau engkau sudah duduk di tahtamu jadi raja, tolong anakku ditaruh di sebelah kanan dan kiri. Permintaan ibu ini sangat duniawi banget. Sangat natural banget. Karena bagi dia konsep mempengaruhi, memerintah, itu harus punya kekuasaan. Harus ada di tahta. Harus kelihatan wow secara dunia ini, betul ya? Betul kan? Kalau kita gak punya kekuatan, gak punya aset, gak punya properti, gak punya jabatan, sepertinya kita gak bisa deh mempengaruhi orang. Sepertinya kita susah deh membawa perubahan dalam kehidupan orang yang positif. Tetapi jawaban Kristus mengagetkan. Barang siapa, kata Kristus kan, ingin menjadi yang terbesar, dia harus justru ngambil posisi yang terendah. Barang siapa ingin jadi yang terkemuka,
Dia harus belajar untuk justru melayani. Nah kalau sudah begini, berarti saya mau tanya, melayani opsi atau harus? Melayani pilihan atau kewajiban? Kalau saudara tidak melayani, berarti saudara dilayani. Pasti. Bisakah orang jadi, maaf, yang tadinya agak sedikit sombong atau angkuh, jadi rendah hati gara-gara terus dilayani? Bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Kalau bisa, Tuhan Yesus nggak ngomong ini pasti. Dia pasti ngomong, ikutlah seminar Pastor Haha supaya kamu bisa jadi rendah hati dan menjadi mirip kayak aku. Bukan berarti seminarnya Pastor Haha nggak bagus. Bukan berarti trainingnya salah, bukan. Tapi itu cuma merubah, menambah knowledge saja. Tidak, apa itu? Tidak mengkalibrasi hatimu. Tidak merubah posisi hatimu. Ya, sementara keangkuhan hidup dan kesombongan bukan masalah knowledge, tapi masalah hati. Nah, cara satu-satunya Tuhan tahu, harus memang melayani. Nah, waktu melayani pun kalau ditepuin tangan, sombong terus dia. Betul apa enggak? Kalau pengen jadi rendah hati, dia udah melayani capek-capek, dia udah berusaha keras, diremehkan dia. Mau? Enggak Pak kalau itu. Really are you in the kingdom of God? Bukan karena mereka yang mencuekkan saudara atau menyalahkan saudara itu jahat. Bukan. Tuhan memang membiarkan. Supaya proses kerendahan hati itu muncul. Jadi udah ya. Tim servis. Saudara-saudaraku yang ada di tim servis, yang ada di Komsel, Bapak Ibu yang saya kasih, yang ingin nanti dimuliakan pemerintah bersama-sama Kristus. Kalau saudara sudah melakukan segala sesuatu dengan jerih lelahmu, dengan ketulusanmu, dengan berbagai pengorbanan, terus orang masih menganggap rendah dan tidak berterima kasih, bahkan mungkin meremehkan, ketahuilah kamu sedang dioplas. Supaya kamu jadi makin mirip kayak Kristus. Betul? Ada yang nepuin tangan Tuhan Yesus waktu dia disalib. Hebat, luar biasa, keren. Wow, enggak kan? Yang para oposisinya mengejek, yang pengikutnya sembunyi. Tuhan Yesus sendirian menanggung. Ya. Bapak nggak tahu rasanya. Oh tahu. Saya pun sedang dalam proses itu hari ini. Sama. Kita semua sama dalam proses itu. Dulu saya nggak bisa berdamai. Dulu saya kurang bisa berdamai secara jujur, saudara. Saya suka reaktif. Hari ini saya mulai bisa lumayan. Saya nggak perlu lagi painkiller. Saya kurangi painkillernya. Karena saya mulai mengerti. Ya itu ngertinya gara-gara apa Pak? Gara-gara waktu merenung terus firman Tuhan keluar. Oh iya ya. Memang harus begitu kita. Oh iya ya. Karena memang kan kita pengen kayak Kristus. Oh iya ya. Karena kita akan memang dipanggil dari kegelapan untuk masuk dalam terang. Ya begini memang. Jadi saya mau kasih tahu, jangan puas cuman dengan knowledge-mu banyak bro. Itu gak mendatangkan apa-apa. Percayalah, orang yang hari ini, sudah gak lihat di TV. Orang yang hari ini, 9-8 tahun lalu dipuja-puja. Hari ini dihujat luar biasa. Saya bukan pembela beliau.
Tapi saya mau kasih tahu, jangan lakukan itu saudara. Jangan lakukan itu. Ya sudah, kalaupun dia salah dan berdosa urusan dia sama Tuhan. Bukan urusan kita. Tapi minimal, sekarang saudara bisa pakai BPJS kan? Iya dong? Minimal, sekarang saudara dari Surabaya ke Jakarta bisa naik mobil. Cuma 10 jam nyampe. Sudah bisa kuliner seneng-seneng di minimal. Sudah menikmati hasilnya. Masa mau kita hujat-hujat? Please, fair dong. Jadi justru orang yang banyak memuja, biasanya nanti waktu kesenggol, dia banyak menghujat. Makanya saya nggak terlalu tertarik sebenarnya hari ini Sudan. Dengan pujian-pujian yang ngomong, ya namanya manusia masih aja lah ya, daging ada. Tapi saya nggak menganggap itu sebagai sebuah yang serius. Karena enggak lah. Nanti tahun depan juga belum tentu. 2 tahun lagi juga belum tentu. Kita normal-normal aja lah. Oke? Nah ini yang penting nih sekarang. Menderita karena kehendak Allah, mengejar visi kita untuk serupa dengan Kristus itu, beda banget. Bukan akibat kesalahan yang kita perbuat, beda. Misalnya nih ya, kita ngomong 3K, ngomong keuangan nih misalnya. Lah kalau saudara konsumtif, nah, stres sering dengar hari ini ya, yang namanya istilah middle income trap. Sering dengar? Enggak ya? Oh berarti baca Alkitab terus tiap hari ya, enggak ada yang dengerin medsos. Saya yang kalah rohani. Sekarang ini muncul istilah yang sering disebut yaitu middle income trap. Dan Indonesia sangat rawan bakal masuk ke situ. Kenapa saya harus bahas ini? Karena setiap saudara yang duduk hari ini di tempat ini semua adalah orang-orang yang ada di dalam kategori itu. Middle, kelas tengah. Karena kan saudara tidur tiap hari pakai AC kan? Ada nggak yang tidur tiap hari tanpa AC? Ada. Karena nggak mampu bayar listrik. Kalau Pak Mike kan karena nggak suka AC. Beda dia. Yang karena nggak mampu bayar listrik sehingga nggak pakai AC, ada nggak? Nggak ada kan? Oh ada Mas Yan. Ya, nggak pakai AC kalau karena kedinginan wajar. Tapi yang nggak mampu beli AC dan bayar listrik, saya rasa nggak ada ya. Semuanya mampu ya. Bayar listrik untuk ngidupin AC, berarti saudara kelas tengah. Middle. Dan saudara adalah orang yang paling bahaya di 5 tahun ke depan. Bakal turun katanya. Terjebak. Akan turun jadi orang kelas bawah. Kenapa? Apa penyebabnya? Siapa yang suka kalau ngafe sebelum makan difoto dulu? Itu pelanggannya Pison tuh pasti itu. Enggak, kalau Pison ini anak Tuhan baik nih. Saudara foto boleh, tapi please taruh di album saja. Enggak perlu disebarin di komunitas sosial media saudara. Kenapa? Karena begitu saudara upload, orang-orang di sosial media yang kelompok komunitas saudara itu melihat semua, saudara sedang mencobai dia. Dia pingin kan? Apalagi saudara kasih komentar lagi. Wih, gak nemu loh makanan seenak ini sedunia. Waduh. Wih, gak nemu loh tempat sekeren ini di seluruh Indonesia. Wah, saudara bumbu-bumbui. Meskipun saudara tahu saudara gak dibayar padahal loh. Saudara bumbu-bumbui sehingga orang-orang yang ada dalam komunitas saudara di medsos itu pingin banget ke situ. Sementara dia bergumul untuk ngurusin kontrakan rumah belum selesai. Income-nya belum mencukupi. Dia berdoa lagi sama Tuhan. Supaya lebih cepat diselesaikan supaya dia bisa nyoba itu promo saudara.
Nah saya mau kasih tahu, ada Tuhan baru yang bisa mencoba lebih cepat. Tuhannya namanya pay later. Muncul di handphonenya langsung. Pay later, nikmati dulu. Healing dulu, happy dulu, bayarnya gampang. Waduh, diprovokasi dengan itu. Nah orang-orang macam itu katanya, dia menikmati income-nya sampai 10 tahun ke depan, dihabisin tahun ini. Jadi 9 tahun kemudian, 9 tahun nanti dari tahun depan sampai tahun ke-10, dia adalah orang yang akan turun ke orang kelas bawah. Karena dia diperbudak oleh hutang. Saudara setuju? Setuju ya? Enggak? Setuju ya? Jangan share itu foto. Simpan aja di handphonemu sendiri. Lihat sendiri. Jangan di-share kemana-mana. Kasihan teman-temanmu bro. Iya dong. Mungkin yang punya kafe, waduh gak boleh ngiklanin bisnis kita ya. Iklanin sendiri. Iya kan? Nah kalau saudara terus menderita, terjebak, ekonomi saudara gak pernah sehat, saudara terus bergumul cuman gara-gara hal-hal yang sebenarnya Tuhan itu mau sehat secara keuangan, saudara itu siap untuk hal-hal yang primer dalam hidupmu, terus saudara menderita, saudara gak boleh ngomong, ya tapi aku setia aja, ini kan proses. Itu bukan proses. Itu bukan proses. Itu bukan sanctification. Itu bukan sedang saudara diproses untuk menuju menjadi serupa dengan Kristus. Bukan sama sekali. Itu kata Amsal namanya. Saudara menabur angin menuai badai. Saudara sedang masuk di dalam yang namanya hukum konsekuensi. Gak bisa ngatur keuangan, akan sakit keuangannya. Gak bisa ngatur mulut, akan sakit tubuhnya. Gak bisa berkomunikasi dengan baik, akan problem rumah tangganya. Itu bukan sanctification. Itu saudara menabur angin, menuai badai. Nah jadi bedakan ya. Tapi kalau saudara justru sanctification-nya itu, pingin pergi nih liburan nih, udah 2 tahun gak liburan nih. Tapi gimana ya, anak tahun depan mau sekolah, udah deh enggak deh. Itu sanctification tuh namanya tuh. Aduh, udah lama nih, udah 2 bulan. Kopinya ngaduk sendiri terus. Pingin sekali-kali ngafe tapi kok mahal banget ya. Itu sanctification namanya. Iya. Ya kalau saudara misalnya pingin banget, telepon aja Albert lah. Bet tolong dong kirimin, Bet, masa sih? Atau itu, Mr. Boas, tolong dong kirimin kopi sekali-kali. Enggak apa-apa. Tapi kalau saudara maksa, sanctification-nya itu. Saudara menahan diri, mengatur dengan baik untuk mengejar visi. Menjadi seperti Kristus. Kan gitu kan? Kristus kan gak kaget-kagetan. Mau ngasih makan 5.000 orang, jadi. Betul gak? Saudara juga harusnya bisa, gak kaget-kagetan. Asal saudara teliti. Ngatur keuangannya. Terakhir. Maaf, tadi stage manager sudah ngomong ke saya, aman khotbah aja sepuasnya. Waktu habis, saya khotbah terus. Oke, setuju Mas Ian ya? Masih matanya terang semua? Belum lapar? Oke, nanti setelah khotbah yang lain-lain kita percepat. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Saya baca dulu Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus waktu di dunia sebagai anak manusia memposisikan dirinya tidak setara dengan Bapa. Dengar baik-baik ini ya. Seandainya Tuhan Yesus nih ya, waktu di bumi, dia menghidupkan orang mati, dia ngasih makan 5.000 orang, dia
berjalan di atas air. Dia melakukan banyak hal spektakuler. Terus dia memproklamirkan dirinya. Akulah Allah. Orang-orang percaya enggak? Orang-orang percaya enggak? Dengan apa semua yang dia lakukan dalam pelayanannya? Percaya pastilah. Orang Petrus aja langsung, murid-murid aja sujud kok waktu itu loh. Waktu jaring ikan itu loh. Begitu Yesus ngomong, tebar jalamu. Begitu dapat ikan sekian banyak, murid-murid apa? Sujud. Dia percaya Yesus sebagai Allah pada waktu itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia selalu mengembalikan semuanya. Seolah-olah kayak dia itu cuman ya utusan aja. Seolah-olah. Jangan dipotong di sini loh ya. Dia cuma melakukan kehendak Bapaknya. Dia cuma melakukan apa yang Bapak suruh. Bahkan yang paling luar biasa kalau sudah merenungkan. Ngapain sih Tuhan Yesus itu di Getsemani? Dan ayat itu kok yang ngapain sih ditulis? Yang menunjukkan kelemahan Tuhan Yesus. Betul nggak? Dia ketakutan, gemetar waktu mau menghadapi salib itu loh. Dan mencucurkan keringat campur darah. Dan dia katakan apa? Kayak mau mati rasanya aku. Biarlah cawan ini lalu daripada aku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Menurut saya semua cerita dalam Alkitab itu ada maksud dan tujuannya. Pasti. Dia ingin ngasih contoh nih ke kita. Saya kasih tahu dulu kalian semua, anak-anakku yang saya kasih dan cintai. Kalau kamu tetap rendah hati, Tuhan akan pakai kamu melenting. Ya, kalau kamu punya spirit kayak Tuhan Yesus, Tuhan akan mempromosikan kamu sampai di tempat yang paling tinggi. Ya, tapi kalau belum apa-apa, saudara itu sama senior nggak hormat, sama orang tua nggak hormat, sama mentor nggak hormat, beda pikiran dikit, demokrasi, demo kalau perlu. Saya mau kasih tahu, itu nggak Tuhan Yesus banget bro. Itu nggak Tuhan Yesus banget. Dan kamu tidak akan jadi apa-apa dengan cara itu. Nggak akan jadi apa-apa. Lihat Tuhan Yesus, sudah tahu toh? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, kamu semua nih, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus. Idenya Kristus Yesus itu. Yang walaupun dalam rupa Allah melakukan semua apa yang Allah lakukan di muka bumi dia. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dimuliakan dia. Karena spirit merendahkan itu. Cara spirit merendahkannya bagaimana? Dia tidak pernah mengakui hal-hal yang hebat itu adalah bagiannya. Tapi selalu ngomong, Bapakku. Bapakku, semua ini kehendak Bapakku. Dia menundukkan diri. Sampai puncaknya, cawan itu, Yesus pun dia sampai ngomong, kalau bisa aku gak minum. Berarti ada perbedaan pikiran kan? Kalau boleh, cawan itu lalu. Yesus pinginnya lalu. Tapi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak-Ku. Sudah nangkep? Kadang-kadang ada banyak hal yang gak sesuai dengan kemauan kita. Dengan orang tua kita. Kadang-kadang ada banyak hal yang gak sesuai dengan kemauan kita. Dengan atasan saudara di kantor. Kadang-kadang ada banyak hal yang gak sesuai dengan kemauan kita. Dengan gembala komselmu. Dengan mentormu. Tapi saya mau beritahu, ini bukan masalah salah benar. Ini masalah bagaimana posisi hatimu. Punya gak sih kamu itu kerendahan hati?
untuk bisa akui saja meskipun itu kamu anggap salah. Dan Tuhan itu spesial banget. Spesial banget. Bahkan orang mereka-rekakan segala sesuatu yang jahat. Bisa dijadikan sebuah kebaikan sama Tuhan. Bahkan Tuhan itu spesial banget. Membuka jalan di padang-padang belantara, padang-padang gurun. Yang tidak mungkin ada orang siapapun bisa buka. Jadi jangan khawatir tentang idemu yang benar dianggap salah itu. Jangan khawatir. Yang penting posisi hatimu di mana. Karena kamu sedang diproses untuk memiliki kerendahan hati kayak Kristus. Waktu kamu nurut. Gak terasa nanti. Setahun orang akan melihat kamu. Kristen deh rasanya ini. Ya. Anak Tuhan deh rasanya ini. Tapi kalau enggak. Pendeta palsu gitu. Iya lah. Hamba Tuhan apa itu? Gembala upahan tuh. Saya selesai. Kerendahan hati yang meninggikan nama Bapa adalah rahasia hidup yang dimuliakan. Sekali lagi ya. Dimuliakan yang dimaksud di sini. Saudara akan memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya.